Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengenai rotasi dengan GeoGebra. Nah, bagaimana cara untuk membuat rotasi dengan GeoGebra? Di sini saya akan membuat poligon terlebih dahulu. Misalkan kita mempunyai titik A di titik 2,3, titik B ada di titik koordinat 5,1, dan juga titik C ada titik koordinat 1,1. Nah, setelah itu kita kan udah punya titik-titik nih di sini. Kita akan menyambungkannya atau menghubungkannya dengan poligon dari A ke B ke C. Terus kembali lagi ke A. Nah, maka di sini kita akan mempunyai sebuah bangun datar segitiga yang dinamakan dengan T1. Selanjutnya, karena rotasi itu berhubungan dengan sudut, maka di sini kita akan membuat sliders atau luncuran. Nah, sliders atau luncuran di sini kita tinggal klik di sembarang tempat, kita pilih sudut, lalu kita OK. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan input di sini. Dengan inputnya adalah rotasi, objek, dan sudut. Karena objeknya tadi namanya adalah T1, dan sudutnya adalah alfa. Kita tinggal enter. Nah, bentuk dari rotasi bangun datar segitiga dengan sudut 45 derajat adalah seperti ini. Untuk lebih memudahkan, kita bisa untuk mengubah warnanya terlebih dahulu. Misalkan ke hijau. Nggak terlalu kelihatan, berarti biru aja. Nah, oke. Nah, setelah itu kita tinggal memainkan di slidersnya saja. Misalkan kita mau ke, bisa diketik di sini, ke 270 derajat. Maka nanti bentuk rotasinya adalah seperti ini. Atau kita bisa juga langsung di sliders di sini. Cukup sekian. Nah, untuk penjelasan yang kedua ini, kita akan masuk ke dalam bab refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu merupakan pencerminan. Untuk yang pertama, kita akan mencoba untuk mencerminkan sebuah titik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Caranya adalah dengan membuat sembarang titik, misalkan kita berada di titik koordinat 3,2. Nah, titik koordinat 3,2 ini yang bersimbolkan A, kita akan coba untuk merefleksikannya terhadap sumbu Y. Caranya adalah dengan memilih refleksi objek pada garis. Kita klik titik koordinatnya, lalu kita klik sumbu Y-nya. Maka, refleksi titik A terhadap sumbu Y berada di koordinat negatif 3,2. Nah, bagaimana ketika titik ini kita akan refleksikan terhadap sumbu X? Caranya sama. Klik titik A, lalu kita akan klik sumbu Y. Nah, maka refleksi A terhadap sumbu X adalah 3,-2. Nah, di sini kita akan mencoba juga untuk merefleksikan sebuah bidang terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Caranya sama. Di sini kita akan memasukkan sebuah input, misalkan A pada titik 5,3, lalu B kita akan memasukkan pada titik 6,1, dan juga C kita akan memasukkan pada titik 3,1. Nah, setelah itu kita akan membentuk poligon di sini. Kita sambungkan A, B, C, kembali lagi ke A. Nah, caranya sama. Bagaimana
bidang ini kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Klik bidangnya, lalu klik sumbu Y-nya. Nah, lalu klik bidangnya, klik sumbu X untuk merefleksikan terhadap sumbu X. Maka di sini akan terdapat refleksi bidang terhadap sumbu Y dan juga refleksi bidang segitiga terhadap sumbu X. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai translasi. Nah, translasi di sini merupakan translasi sebuah titik terhadap vektor. Caranya sama, kita akan membuat sebuah titik baru, misalkan di koordinat 3,1. Karena dia merupakan translasi atau bayangan terhadap sebuah vektor, maka di sini kita akan membuat sebuah vektor. Ini bebas. Nah, saya di sini menggunakan vektor U atau vektor BC di titik di mana panjangnya adalah 4 sama negatif 2. Nah, setelah itu kita tinggal pilih ini, translasi objek oleh vektor. Klik objeknya, lalu klik vektornya. Nah, maka translasi atau bayangan objek tersebut akan berada pada titik koordinat 7, negatif 1. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dilatasi terhadap suatu titik pusat atau titik 0,0. Caranya yang pertama adalah kita buat titik pusatnya di sini. Nah, lalu misalkan kita akan membentuk sebuah poligon. Poligonnya bebas ya, enggak harus. Nah, kita bisa perkecil terlebih dahulu supaya bisa terlihat. Setelah itu, kita tinggal pilih dilatasi objek dengan titik faktor. Berarti objeknya kita klik, titiknya kita klik, akan muncul faktor. Faktor itu pembesaran. Jadi misalkan saya mau 3 kalinya, berarti tinggal klik 3. Oke, nah maka akan terbentuk seperti ini.